and alone. I feel the rain crashing down all around this empty town. I'm searching for the lost and found, but you don't care, you're unaware. Keep moving like the scars aren't even there. It's in the air like a blazing flare. Just stare cause the flames will burn us. I thought you were the one for me. That's why I gave you everything. Held you close by the stormy seas. Oh, you meant the world to me. I used to kiss your head when you cried for me. Hold your hand while the pain was over. Keep you warm by the roaring sea. You meant the world to me. Halo guys, selamat datang lagi di channel YouTube aku, Yunika Ajeng. Nah, kali ini sesuai dengan judulnya, aku tuh mau bikin video tentang tips atau caraku melatih mental ikan-ikan canaku. Nah, jadi di sini aku bakal berbagi tentang tips atau cara aku melatih semua mental ikan cana yang ada di sini. Nah, di sini aku juga lagi progres atau lagi belajar untuk melatih mental ikan cana supaya lebih galak dan lebih preman. Jadi di sini kita bisa belajar bareng gimana sih caranya melatih mental ikan cana supaya lebih galak atau lebih preman gitu. Oke, sebelum kita mulai videonya, aku mau ingetin dulu sama kalian, untuk kalian yang belum subscribe channel aku, kalian bisa langsung klik tombol subscribe. Jangan lupa juga untuk like video ini. Oh iya, untuk teman-teman yang punya rekomendasi untuk kedepannya aku bakal bikin video apa, kalian bisa langsung komen di kolom komentar. Oke, kalau gitu langsung aja, let's get start to the video. Nah, jadi langsung aja di sini aku bakal berbagi pengalaman sama kalian tentang pengalamanku pribadi untuk memprogres atau cara melatih mental yang udah aku lakuin selama ini gitu. Langsung aja ke tips yang pertama. Jadi tips yang pertama itu adalah dikacain atau dicerminin. Jadi buat teman-teman yang masih bertanya-tanya, apakah bener cara dengan dikacain atau dicerminin itu bisa untuk melatih mental ikan? Yaps, itu bener banget. Kalian bisa banget pakai cara itu untuk melatih mental ikan kalian. Tapi kalian harus bener-bener super sabar atau super ekstra ya. Masalahnya mental itu kan bener-bener dibentuk dari kita. Nggak bisa tuh kayak misalkan dikasih pakan ini biar mentalnya bagus, itu nggak bisa. Itu bener-bener dari cara atau progres kita sendiri. Jadi kita harus sabar biar ikannya itu bener-bener terprogres dengan apa yang kita inginkan gitu kan. Jadi kita jangan terus yang kayak aku udah seminggu nih ngacain ikan aku, tapi kok seminggu belum ada hasilnya, kayak gitu. Terus kalian mikirnya bahwa nggak mungkin, berarti cara dikacain itu salah. Itu pemikiran kayak gitu tuh itu salah besar menurut aku. Jadi untuk pembentukan mental itu menurutku juga membutuhkan waktu yang lama. Nggak bisa kalian dalam waktu seminggu atau 2 minggu kayak gitu, nggak bisa. Jadi kalian benar-benar harus sabar untuk ngeprogres atau melatih ikan cana kalian. Nah, kalau aku untuk cara ngasih cermin si ikannya itu adalah tiap hari, tapi jangan sering-sering. Maksudnya sering-sering tuh gini, jadi misalkan kalian ngacain ikan kan tiap hari, tapi kalian ngacainnya tuh tiap jam. Kalian mikir bahwa, wah aku cepet-cepet pengen ikan aku tuh galak, aku harus kacain dia setiap 1 jam sekali. Gitu jangan, karena kan ikan punya mental yang beda-beda ya. Maksudnya kayak misalkan nih kalian baru beli, terus kalian belum begitu tahu ikan itu kayak gimana gitu. Itu misal itu bisa malah bikin ikan kalian stres. Jadi kalian jangan terus yang langsung terobsesi, terus kalian kayak gitu ngacainnya terlalu sering-sering gitu, jangan, karena itu bisa bikin ikan malah stres. Jadi kalau aku itu biasanya ngacain ikan aku itu setiap hari, tapi bentar-bentar aja gitu. Maksudnya kayak misalkan aku pagi aku ngacain, begitu aku keluar dari kamar terus aku ngacain dia, ngajak main semua gitu, aku kacain bentar-bentar aja. Terus habis itu nanti malam lagi sebelum aku tidur terus aku kacain lagi, kayak gitu. Misalkan kalian bisa kayak gitu. Jadi jangan sehari tuh sering banget, itu malah nanti bisa bikin ikan kalian stres kayak gitu. Kalau menurut aku sih ya, kalau menurut aku kayak gitu. Jadi kalau misalkan sehari itu keseringan ngacain, itu malah bisa bikin ikan itu stres, kemungkinan gitu ya maksudnya.
Apalagi kalau kalian ngacengnya tuh kayak setiap hari kan banyak gitu ya, misalnya 1 jam sekali, dan itu tuh tiap hari kalian lakuin terus. Nah itu nanti bisa ikannya stres kayak gitu. Itu berdasarkan dari beberapa sumber juga yang aku baca ya. Jadi bisa juga dikacain terlalu sering itu bisa mengakibatkan stres kayak gitu. Jadi kalian bisa ngacain sewajarnya aja, karena emang memprogres mental ikan itu nggak bisa instan gitu guys. Pokoknya yang sabar dan harus penuh dengan ketelatenan. Tips yang kedua adalah sering-sering diajak berinteraksi. Jadi gimana sih caranya ngajak interaksi ikan itu? Nah kalau aku setiap hari emang aku ajak main gitu ya. Maksudnya kayak aku tetap menyempatkan waktu untuk ngajak interaksi. Kayak aku goda-godain gini pakai tangan, terus pakai cermin kayak gitu-gitu. Aku tetap ngajakin. Nah tapi kalau kalian pengen yang lebih waktunya apa ya, lebih intensif kayak gitu, lebih dapet feel-nya, kalian itu bisa ngelakuin untuk interaksinya itu sebelum makan. Jadi misalkan kalau kalian tuh sebelum makan cuma langsung kalian kasih makan gitu, itu kalian bisa coba dengan kalian ajak interaksi dulu. Jadi kalau aku biasanya, kalau aku sebelum ngasih makan ikan itu selalu aku ajak interaksi. Kalian bisa interaksi pakai cermin tadi yang udah aku bilang, kalian bisa kacain, bisa cerminin ikannya. Atau juga kalian bisa, misalkan kalian kan makan kasih makannya udang segar, nah itu kalian bisa mainin dulu tuh udangnya di depan dia pakai lidi, terus habis itu baru kalian kasih makan kayak gitu. Nah sebenarnya mungkin kalian juga udah tahu alasannya kenapa, karena kan kalau ikan sebelum makan itu pasti dia lapar ya, jadi dia merasa lapar atau dia merasa apa ya, pengen cepet-cepet makan. Nah jadi dia tuh juga kayak kita ya, misalkan kita lapar kan kita juga jadi apa ya, hasrat ingin makan atau kita lah jadi lebih galak itu kan sama gitu. Jadi dia juga punya perasaan yang sama. Nah jadi menurut aku kalau semisal sebelum makan kalian selalu ajak interaksi atau kalian goda-godain dulu, itu bisa membentuk mental pada ikan juga, karena kan dia merasa lapar. Jadi dia pas lagi momen-momen galaknya itu muncul, kalian bisa tuh ajakin interaksi dengan cara dikasih cermin, atau sebelum makan kalian godain dulu di depannya itu udangnya pakai lidi. Kalau aku biasanya kayak gitu sih. Itu menurut aku lumayan cepet untuk cara memprogresnya. Jadi guys, kalau kitanya itu lebih sering atau sering-sering ngajakin ikan kita main atau berinteraksi, itu menurut aku adalah cara yang paling efektif supaya ikan kita tuh mentalnya lebih terbentuk kayak gitu. Jadi itu udah otomatis sih kalau misalkan kalian lebih sering ngajak interaksi atau main ikannya. Jadi kan dia juga bisa terlatih gitu. Nah selain aku tuh sering-sering nyerminin atau ngasih cermin ikan sana dari luar, aku tuh juga sering jadi masukin kaca ke tank ikan sana gitu kan. Apalagi ini si ikan maru, jadi aku lebih sering masukin kaca di tank ikan maruku yang ini, karena ikan maru kan bersifat teritorial ya guys. Dia kan akan selalu menjaga daerahnya dari mangsa-mangsa yang masuk atau yang berada di sekitarnya. Jadi kalau kita masukin kaca ke tanknya itu kan otomatis dia jadi merasa terancam. Nah dia langsung kayak bereaksinya tuh lebih galak gitu. Tapi kalian bisa lakuin itu kalau misalkan emang mentalnya udah terbentuk gitu sih. Kalau enggak nanti malah bisa stres gitu. Jadi karena ini si maru ini tuh mentalnya udah terbentuk, jadi aku udah berani untuk masukin kaca ke situ. Tapi kalian juga harus memperhatikan kayak kebersihannya. Misalkan di cermin itu sebelum kalian masukin, kalian harus bersihin dulu kayak gitu. Dan juga aku kan biasanya ngasih cermin terus aku taliin di tongkat gitu ya, di kayu untuk aku masukin. Nah jadi itu juga harus diperhatikan kebersihannya. Nah terus tips selanjutnya dari aku adalah biasanya untuk membentuk mental itu aku ajak main dia pakai mainan yang terbuat dari lidi dan juga karet gitu yang ditaliin. Nah mungkin teman-teman juga udah ada yang selalu mainin kayak gitu ya. Jadi ini adalah cara yang udah umum juga, yang udah dilakuin sama orang-orang yang memelihara cana dan membentuk mental pada cana. Jadi itu merupakan mainan yang terbuat dari lidi sama karet yang ditaliin gitu kan. Nah itu kan nanti kalau misalkan dimainin di depannya, karetnya itu kan bentuknya kayak cacing ya. Jadi dia mungkin merasa bahwa itu adalah cacing gitu guys. Jadi kalian bisa ajak main pakai mainan itu, kalian gerak-gerakin aja gitu di depannya gitu. Kalian gerak-gerakin, nanti dia pasti mengira bahwa itu adalah cacing atau yang menyerupai cacing kayak gitu. Nanti dia juga bakal berinteraksi kok.
Pokoknya kalian sabar aja, tetap dilatih mentalnya, jangan menyerah. Pokoknya itu semua adalah butuh kesabaran. Oke, jadi menurutku untuk ikan-ikanku yang ada di sini, mental yang paling bagus itu yang ada di sini adalah ikan marunya yang ini, karena ikan maru red ceruyan ini udah lumayan lama aku progres untuk mentalnya. Jadi sekarang udah lumayan jadi gitu guys. Dia udah nggak terlalu mageran, jadi dia udah lumayan galak. Tapi juga dia belum stabil gitu kalau untuk mentalnya. Jadi aku lagi berusaha untuk menstabilkan mental dari si ikan canaku yang maru. Nah, untuk yang asiatica juga mentalnya udah lumayan bagus. Tapi untuk yang si gondrong atau si auranti itu emang nggak terlalu dibikin galak, karena dia emang pengen dibikin yang kalem-kalem aja gitu, yang slow kayak gitu. Jadi nggak terlalu dibikin untuk jadi mental preman guys gitu. Nah, jadi kalau misalkan mental dari ikan kalian tuh udah lumayan terbentuk atau udah lumayan galak, kalian bisa mainin pakai tangan aja kayak gini misalkan. Nih, kalian main pakai tangan kalian, dan itu nanti ikannya bakal langsung gerak-gerak ngikutin tangan kalian. Itu udah lumayan galak. Nah, jadi di sini aku juga habis beli seekor ikan guys. Aku habis beli dari kemarin itu. Aku beli ikan maru juga. Kalau kalian penasaran, aku bakal bikin di next video untuk khusus aku mereview atau cerita sama kalian tentang ikan aku yang baru kayak gitu. Dan juga mungkin ini bakal dilakukan penataan ulang guys, ini semua karena udah nggak cukup dan udah harus nambah tank lagi. Jadi mungkin besok bakal diadain penataan ulang gitu. Dan besok aku bakal waktu natain itu aku juga bakal bikin videonya sama kalian. Jadi bakal aku bikin video juga biar kalian bisa ngerti gimana sih waktu aku nguras atau nata-nata akuarium, ngeset akuarium kayak gitu. Aku bakal bikin konten juga guys, ditunggu ya, stay tune. Nah, jadi untuk mental yang ikan asiatica ini yang aku bilang tadi ke kalian, jadi ini mentalnya juga udah lumayan ya guys. Karena di sini dia udah mau dikacain gitu, terus udah mau ngikutin tangan. Dan juga aku seneng sama si asiatica ini karena dia tuh bakat apa ini namanya, mutiaranya tuh banyak banget guys. Dan ini warnanya pekat banget, jadi aku seneng banget kalau misalkan dia lagi berada dalam kegelapan atau nggak dikasih lampu itu wah. Jadi kayak mutiaranya tuh kelihatan pekat banget gitu loh guys. Dan itu aku seneng banget melihatnya. Nah, jadi aku di sini juga lagi belajar atau memprogres mental ikan cana ya guys. Jadi misalkan kalian masih memikirkan bahwa wah masih kurang galak gitu kak gitu, ya emang aku lagi belajar atau mau cara memprogres aku tuh kayak gini. Jadi ini adalah pengalaman pribadi aku yang menurut aku udah berhasil, karena emang cara melatih mental itu kan butuh kesabaran ya. Jadi kita harus bener-bener sabar untuk mendapatkan hasilnya. Dan kalau untuk kedepannya lagi aku masih menerapkan prinsip ini yang sama atau cara yang sama ini, aku yakin bakal bisa melatih mental ikan aku lebih baik lagi. Jadi misalkan biasanya 1 bulan lagi atau 2 bulan lagi aku bakal nge-up lagi videonya. Aku bakal nunjukin lagi gitu kemajuan atau perkembangan dari progres yang aku lakuin untuk membentuk atau melatih mental ikan canaku gitu guys. Jadi untuk melatih mental ikan cana itu juga bisa dengan caranya adalah dipuasain. Jadi kalian juga bisa mempuasakan ikan kalian biar ikan kalian tuh jadi lebih galak gitu. Nah, kalau aku kan di sini ngasih makannya 3 hari sekali. Jadi aku udah mempuasakan dia ya kurang lebih 3 hari kayak gitu. Jadi menurut aku udah pas untuk dalam cara mempuasakan. Tapi kalau misalkan kalian bisa seminggu gak kasih pakan gitu, atau kalian bisa mempuasakan seminggu, itu juga lebih baik lagi. Jadi misalkan ikannya bisa lebih galak kan. Tapi kalau aku nggak tega ya. Jadi aku tetap ngasih makannya 3 hari sekali. Sebenarnya kalau misalkan bisa lebih lama gitu, 4 hari atau 5 hari gitu lebih bagus. Tapi aku rasanya nggak tega gitu kalau dia makan terlalu lama. Jadi aku ngasih makannya 3 hari sekali kayak gitu. Jadi mempuasakan itu juga bisa untuk melatih mental ikan. Pokoknya nanti sebelum makan itu jangan lupa diajakin interaksi gitu. Itu aja sih menurutku. Oke, jadi rangkuman dari tips atau cara melatih mental pada ikan cana itu tadi yang pertama itu adalah dikacain atau dicerminin. Jadi sering-sering dikacain atau dicerminin untuk diajak main atau berinteraksi gitu. Terus yang kedua adalah
sering-sering diajak main atau berinteraksi. Bisa kalian dengan cara dikacain tadi, atau kalian bisa mainin pakai mainan lidi gitu, bisa kalian pakai tangan. Terus yang ketiga adalah kalian bisa ngepuasain atau dipuasain ikannya biar mentalnya lebih galak lagi gitu. Oke guys, jadi itu adalah tips-tips dari aku, semoga bermanfaat. Oke guys, jadi menurut aku sih ya, untuk cara membentuk mental atau cara memprogres mental pada ikan cana itu emang membutuhkan kesabaran yang super dan juga membutuhkan ketelatenan. Jadi kalau kalian lagi pengen memprogres, apalagi kalian yang masih awalan atau baru beli ikan awalan, itu kalian benar-benar harus sabar, karena ya semuanya itu adalah membutuhkan waktu ya. Kalian gak bisa langsung instan, karena emang pokoknya kalian rutin aja ngelakuin tips yang tadi aku omongin, dan insya Allah kalian juga bakal bisa mendapatkan hasil yang seperti aku dapatkan kayak gitu. Pokoknya harus sabar dan telaten aja sih, karena itu emang ya yang aku dapatkan selama ini gitu. Maksudnya emang bener-bener membutuhkan kesabaran banget, jadi aku juga udah mengalamin, tapi tetap kalian tetap bakal mendapatkan hasilnya. Jadi pokoknya besok kalian bakal memetik lah gitu hasilnya kalau kalian bersabar dalam melatih mental ikan cana kalian kayak gitu. Oke guys, jadi segitu dulu video dari aku kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. Jadi kali ini aku udah nge-share atau membagikan tips sama kalian gimana sih caranya aku melatih mental ikan canaku. Nah, di next video lagi, kalau misalkan kalian punya rekomendasi, aku bakal bikinin insya Allah. Jadi kalian bisa langsung komen aja di kolom komentar gitu. Oke, jadi segitu dulu video dari aku kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. Dan kalau kalian suka, jangan lupa untuk klik tombol like-nya. Jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe di bawah. Oh iya, jangan lupa juga dinyalain tombol atau lonceng notifikasinya, supaya kalau misalkan aku update atau upload video terbaru, kalian bisa langsung tahu dan bisa langsung ditonton. Oke, kalau gitu terima kasih ya untuk kalian yang udah nonton video aku kali ini. And see you in my next video. Bye-bye.